Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 946-950. Bagi seorang pria, tidak mungkin memiliki bekas luka di tubuhnya tanpa alasan. Sekalipun ada, itu hanya sedikit. Tapi tubuh Guchen penuh dengan luka pisau dan luka tembak yang tak terhitung jumlahnya. Ini mungkin terlihat sangat jelek bagi sebagian orang, tetapi bagi sebagian orang, inilah keindahan seorang anak laki-laki yang bertransformasi menjadi seorang laki-laki. Perbedaan antara daging segar kecil dan selebriti terkenal tidak hanya terletak pada penampilan mereka, tetapi juga kekuatan mereka. Tidak ada yang mengira Guchen akan mengalami begitu banyak luka di tubuhnya. Orang macam apa yang akan memiliki begitu banyak bekas luka? Di atas panggung, para wanita itu mengalihkan pandangan mereka dari Qin Huaisheng ke Guchen. Keduanya punya otot, tapi tidak semua orang punya cerita. Saudaraku, kenapa ada begitu banyak bekas luka di tubuhmu? Bai Ruohan berdiri di tepi pagar dan menutup mulutnya karena terkejut. Dia telah tidur dengan Guchen begitu lama, tetapi dia bahkan tidak menyadari ada begitu banyak bekas luka di tubuhnya. Lan Wancheng juga bersandar di pagar dan terkekeh, kamu tidak mengerti. Setiap bekas luka punya cerita, itulah sebabnya dia jarang menyebutkan masa lalu di depanmu. Menurutmu keahliannya hanya sebatas anak kecil. Ada sekelompok besar anak-anak seukuran dia di depan Guchen, tetapi pada akhirnya dialah satu-satunya yang selamat. 5 tetua yang bertanggung jawab atas Pulau Alcatraz, yaitu 5 guru Guchen, memiliki proses yang sangat kejam dan ketat dalam memilih calon peserta pelatihan. Mengatakan bahwa metode pelatihan mereka adalah metode iblis tidaklah salah sama sekali. Siapa yang pernah melihat anak berusia 8 tahun dilempar ke kolam buaya untuk dilatih? Siapa yang pernah melihat anak di bawah 10 tahun melawan hiu di laut? Kelompok demi kelompok mati, dan akhirnya satu orang terpilih dari tumpukan tulang. Guchen memiliki beberapa bakat, tapi yang membuatnya lebih menonjol bukanlah bakatnya yang luar biasa, tapi keberaniannya. Seorang anak berusia 6 tahun sebenarnya bertekad untuk mati. Jika Anda tidak berbelas kasih, Anda akan menjadi hantu. Pokoknya kelima gurunya tidak akan pernah bersedih karena ada anak kecil yang mati di pulau itu, namun mereka akan bernostalgia. Jika ingin bertahan hidup di pulau ini tanpa aturan dan mendapatkan persetujuan mereka, Anda harus mengatasi semua rintangan. Hanya dengan cara ini Anda dapat menonjol daripada yang lain. Kemampuannya yang luar biasa ini bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, itu semua dicapai sedikit demi sedikit dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Guru surgawi tua melihat bekas luka di sekujur tubuh Guchen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelus janggutnya dengan tangannya, luar biasa. Boneka ini sangat lucu. Seekor harimau liar dan seekor harimau yang dibesarkan di penangkaran sejak ia masih kecil. Kedua harimau itu mungkin memiliki kekuatan yang hampir sama dalam duel, tetapi jika mereka benar-benar harus berjuang untuk hidup mereka, yang dibesarkan di penangkaran pasti akan kalah tanpa ada ketegangan. Guru, kenapa kita tidak? Mari kita berhenti sejenak, saya merasa sedikit tidak enak. Kata pria berjubah hitam dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia hanya memiliki murid yang berharga ini. Jika sesuatu terjadi padanya, bukankah kesuksesannya akan sia-sia? Sekarang semua orang bisa merasakan niat membunuh yang serius dari Guchen, harimau itu turun gunung. Aura pembunuh yang meresap itu, jika dia tidak merangkak keluar dari tumpukan orang mati, mustahil untuk memancarkan tatapan seperti itu. Apakah kamu takut? Kata guru surgawi tua sambil tersenyum bercanda. Pria berjubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak tergagap, saya. Apa yang saya takutkan? Saya percaya pada murid saya. Hentikan permainannya. Kamu juga bisa merasakannya pada saat ini, momentum kedua orang itu tiba-tiba menyebar. Guru surgawi tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, Huaisheng sedang menghadapi masalah fatal sekarang. Dia tidak pernah mempertaruhkan nyawanya untuk satu masalah pun. Yang bertelanjang kaki tidak takut memakai sepatu, orang yang tidak tahu malu takut mempertaruhkan nyawanya bersamamu. Jelas sekali bahwa Qin Huaisheng telah bertemu orang seperti itu. Dalam hal aura dan niat membunuh, Qin Huaisheng setengah lebih lemah darinya. Karena dia besar di pegunungan, sejauh ini dia belum pernah benar-benar keluar gunung, apalagi membunuh siapapun. Selain membunuh beberapa hantu atau zombie. Di luar panggung, Guchen memegang pedang dengan tangan kanannya lagi, nafasnya terhenti dan terhenti, kata-katanya tidak banyak, tapi aura pembunuh sudah memenuhi penonton dari penonton. Qin Huaisheng, pernahkah kamu dikalahkan? Guchen mengangkat pedangnya dan berkata dengan dingin. Qin Huaisheng, yang berdiri di seberangnya, melambaikan pedang di tangannya dan berkata dengan dingin, kecuali guru tua dan guru, saya tidak pernah dikalahkan oleh orang lain. Maka kamu akan menghadapi kekalahan pertama dalam hidupmu hari ini. Begitu kata-kata itu jatuh, Guchen menghilang begitu saja.
Satu pedang meninggalkan bayangan, dan pedang lainnya meninggalkan bayangan lain. Semua orang dapat melihat bayangan Gu Chen, tetapi mereka tidak dapat melihat di mana dia sebenarnya berada. Ilmu pedang bintang 7. Bukankah ini ilmu pedang Liu Jiangnan? Pria berjubah hitam berkata dengan terkejut. Guru surgawi tua mengelus janggutnya dan berkata dengan tenang, anak kecil ini memiliki lebih dari satu guru. Segera setelah itu, semua orang mendengar auman naga. Ilmu pedang, ditambah dengan Qianlong Jue, adalah jurus terkuat yang terpikirkan oleh Gu Chen saat ini. Timur. Tidak, di barat. Kentut, dia jelas di selatan. Tidak, tidak, kenapa ada 7 orang? Semua orang di panggung tercengang saat banyak Gu Chen muncul. Di luar panggung, Qin Huaisheng juga mengangkat pedangnya secara horizontal dan membukanya dengan darah, dan Tao Qi merah menyala muncul dari punggungnya. Saat ini, semua orang juga mendengar suara burung phoenix. 100 burung phoenix naik ke langit. Pria berjubah Tao hitam berseru, ini adalah salah satu seni terlarang. Bagaimana dia bisa melakukannya? Dia sering mengunjungi Paviliun Sutra. Guru surgawi berkata dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya. Qin Huaisheng awalnya dilatih sebagai guru surgawi masa depan. Yang lain tidak bisa memasuki Paviliun Sutra, tetapi dia bisa. Hanya guru surgawi tua dan dia di seluruh sekte yang bisa masuk sesuka hati, bahkan gurunya pun tidak. Tidak, yang membuatku terkejut bukanlah dia mengetahui trik ini, tapi aku ingin bertanya. Siapa yang mengajarinya ini? Hampir tidak mungkin untuk mempelajari keterampilan semacam ini sendiri. Pria berjubah Tao hitam dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Inilah perbedaan antara kultivator bawaan dan kultivator yang didapat. Guru surgawi tua itu tersenyum dengan tenang. Pria ini sangat cemas, tetapi gurunya sangat tenang, oh, guru. Teknik terlarang sangat berbahaya bagi manusia, dan dia belajar secara otodidak. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Kedua belah pihak telah mengeluarkan kartu truf terakhir mereka. Pertarungan naga dan phoenix. Cahaya keemasan dan lampu merah menyala bertabrakan. Bang! Guncangan yang menggemparkan bumi melanda, dan semua orang tercengang saat ini, dan cahayanya begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa melihat siapa yang pada akhirnya masih berdiri dan siapa yang jatuh. Tidak hanya semua orang yang berada di lokasi kejadian terpana oleh dahsyatnya gelombang udara tersebut, namun orang-orang yang berada di kaki gunung juga mendengar suara yang keras. Seorang gadis kecil memegang capung bambu di tangannya dan menunjuk ke puncak gunung dan berkata dengan heran, Bu, sepertinya ada kembang api di puncak gunung. Cahaya terang yang terlihat dengan mata telanjang datang dari tengah, dan itu melengkapi matahari terbenam dan membuat separuh langit menjadi merah. Burung-burung terkejut dan semuanya terbang keluar dari pegunungan yang dalam dan hutan tua. Pohon-pohon besar yang jaraknya ratusan meter juga sedikit bergetar. Kekuatannya bisa dirasakan dari jarak sejauh itu, apalagi penonton yang berada di dekatnya di Sekte Harimau Naga. Sekte Naga dan Harimau, tempat kompetisi. Lingkungan sekitar sudah berantakan, auditoriumnya terkoyak akibat gempa, dan sebagian penonton yang menyaksikan kemeriahan itu merangkak keluar dengan susah payah. Meski agak memalukan, namun tidak masalah dan tidak ada korban jiwa. Apa yang terjadi? Aku baru saja merasakan mataku berbinar, lalu aku tidak ingat apa-apa. Entahlah, aku baru saja pingsan. Saat aku bangun, aku ditekan di bawahmu. Bukankah kamu duduk di baris ketiga? Mengapa kamu duduk di baris pertama? Berhenti berteriak. Di mana kita wanita hamil? Saya melihat dua sosok tergeletak di tengah lapangan. Gu Chen dan Qin Huaisheng keduanya tergeletak di lantai. Jarak antara mereka kurang dari 10 meter, dan sebuah lubang besar terbuka dalam kejadian ini. Bagaimana ini dihitung? Hasil imbang. Pria berjubah hitam berkata dengan terkejut. Sekarang keduanya tidak bisa berdiri, dan tidak bisa mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pendeta Tao tua lainnya juga berbisik, Guru, ini bisa dianggap seri. Keduanya jatuh pada saat yang sama setelah bertarung. Mengapa mereka tidak istirahat dulu lalu bertanding lagi? Muridku terluka parah. Tidak, permainan akan segera dihentikan, penting untuk menyelamatkan orang-orang. Bergerak, bergerak. Dia berdiri. Terdengar penonton berteriak. Pria berjubah hitam itu segera berbalik. Mungkin dia mengira Qin Huaisheng yang berdiri, tetapi ketika dia berbalik, dia tercengang. Orang yang berdiri bukanlah Qin Huaisheng, tapi Gu Chen. Dia perlahan merangkak keluar dari lubang dan mengambil pedang kaisar di lantai lagi. Ah! Gu Chen meraung dengan suara teredam, dan kekuatan internal yang kuat itu menghantamnya. Semua orang menggunakan tangan mereka untuk menutupi wajah mereka dengan lengan baju. Guru surgawi tua itu memicingkan mata ke arah Gu Chen, yang berdiri dengan gemetar di bawah panggung, dan mau tidak mau menyipitkan matanya dan mengangguk sedikit, jika kamu dapat mengkonsumsi Huaisheng sampai kamu kelelahan, kamu masih bisa berdiri. Anak kecil ini tidak sederhana. Di mata banyak orang, para kultivator lebih kuat dari para pejuang,
Karena mereka semua hanya memiliki satu tujuan sejak mereka masih muda, yaitu mengembangkan Tao. Mereka fokus secara eksklusif pada budidaya, tetapi para pejuang berbeda. Kebanyakan dari mereka berada di alam liar, tidak banyak iklim, dan tingkat transformasi sudah menjadi tingkat teratas di antara para pejuang. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan orang sebenarnya masih berada di luar kekuatan batin, tetapi para kultivator berbeda. Sekalipun mereka rata-rata, kekuatan mereka berada di sekitar tahap tengah kekuatan batin. Selain itu, setiap level yang dicapai oleh seorang kultivator memerlukan terobosan yang ketat, yang jauh lebih kecil daripada seorang pejuang di puncak kekuatan batinnya setara dengan seorang kultivator pada tahap awal pembangunan fondasi. Seharusnya ada sedikit perbedaan kekuatan antara Gu Chen dan Qin Huaisheng, tapi mengapa saat yang lain jatuh ke lantai, yang lain masih bisa berdiri? Jangan melihat Gu Chen berdiri dan bergoyang sekarang. Dua pejuang kekuatan batin lagi mungkin akan dipukuli hingga jatuh. Wasit. Cepat ambil keputusan, tunggu apa lagi? Lan Wancheng berdiri di pagar dan meraung. Sekarang Qin Huaisheng tidak sadarkan diri dan Gu Chen masih berdiri. Bukankah sudah jelas siapa yang kalah dan siapa yang menang? Wasit menoleh dan melirik ke arah guru surgawi tua, dan melihatnya mengangguk sedikit. Kemudian wasit berkata perlahan, baiklah. Pemenang perjamuan 100 keluarga tahun ini, Gu Chen dari Jiangsu. Hahaha, kita menang. Lan Wancheng segera bertepuk tangan dengan Zhao Kai, Zhang Xiaotian dan Bai Ruohan. Para penggemar Qin Huaisheng tampak frustrasi, dan bahkan beberapa dari mereka berani. Mereka melompat turun dari gua dan berlari menuju Qin Huaisheng. Guru, saya rasa kita tidak bisa menilai siapa pemenangnya begitu tergesa-gesa. Huaisheng pasti masih bisa berdiri. Terlebih lagi, ada beberapa hal yang belum diklarifikasi. Apa yang terjadi dalam cahaya yang menyilaukan sebelumnya? Apakah kita juga itu ceroboh? Pria berjubah hitam itu berkata dengan cemas. Jelas, dia merasa bahwa Gu Chen memenangkan tempat pertama, yang merupakan tamparan bagi Sekte Naga dan Harimau. Sekte yang mulia dan lurus, kebanggaan surga dan kandidat elit, sebenarnya kalah dari orang yang begitu liar bagal. Cukup. Jika kita kalah, kita harus mengakuinya. Sudah kubilang padamu bahwa pejuang mungkin tidak lebih lemah dari para kultivator, tapi kamu tetap tidak percaya. Kamu mengira kami para kultivator jauh lebih baik daripada mereka yang berlatih seni bela diri. Anda telah mendapat pelajaran hari ini, kan? Guru surgawi tua memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah. Setelah mendengar apa yang guru surgawi katakan, semua orang tidak berani mengatakan apapun. Setelah kompetisi berakhir, masing-masing sekte memilih untuk pergi atau tinggal di Wisma Pegunungan. Dalam perjamuan Baijia ini, mereka menghabiskan 10.000 yuan per tiket untuk menonton pertarungan langka, dan tidak hanya berakhir setelah menontonnya, dua keterampilan tiada taraf juga terungkap hari ini. Sekelompok orang bergumam pelan saat mereka pergi. Tong Tianlu dan Qianlong Jue sebenarnya muncul di saat yang sama. Sekarang kedua orang ini telah terluka, manfaatkan kesempatan terbaik. Untuk bersaing dengan yang lain, dan itu bahkan lebih baik. Saat itu, begitu banyak orang yang mengejar dan memblokir penerus keahlian khusus, dan ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tapi, ini ada di dalam naga Sekte Harimau. Sekte yang datang untuk menonton ini mungkin sedang mengincar Gu Chen dan Lan Wancheng saat ini. Kedua teknik ini adalah yang paling praktis. Tong Tianlu adalah sihir Tao tertinggi, terutama favorit di kalangan Sekte Fulu, seperti Sekte Naga dan Harimau. Sekte Harimau Naga adalah sekte jimat yang hebat. Ketika Lan Wancheng memamerkan teknik ini, mata banyak orang berbinar. Demikian pula, Qianlong Jue ini juga merupakan teknik kekuatan internal yang sangat kuat. Justru karena teknik inilah Gu Chen masih bisa berdiri setelah gerakan terakhir dengan Qin Huaisheng. Jika itu orang lain, saya khawatir mereka sudah kelelahan dan pingsan sejak lama. Di malam hari, semuanya beres. Banyak orang yang sudah berangkat untuk menyaksikan kemeriahan tersebut. Untuk berterima kasih kepada para penggemar wanita yang datang memberikan dukungan, Sekte Harimau Naga secara khusus mengirimkan souvenir. Label kecil bergambar otot perut Qin Huaisheng, sehingga bisa digantung di gantungan kunci. Harga produksinya hanya 1 yuan, tapi edisi terbatasnya tersedia gratis. Memang terkadang barang edisi terbatas bisa menggugah keinginan masyarakat untuk mengoleksinya. Namun siapa sangka bahwa label sekecil itu yang harganya hanya 1 yuan akan sangat mahal hingga harganya 1.000 yuan per buahnya. Namun, tidak semua orang telah meninggalkan Sekte Harimau Naga. Banyak orang dari sekte tersebut masih tinggal di kaki gunung dan belum bubar. Halaman dalam sekte tersebut. Berbagai tokoh tingkat tua dari Sekte Naga dan Harimau sudah duduk di sebuah ruangan. Sepertinya belum ada seorang pun dari berbagai sekte yang pergi. Mereka menunggu mereka turun gunung. Qianlong Jue dan Tong Tianlu, yang mereka mempedulikan. Saya juga tidak peduli. Jika guru tidak menyuruh saya untuk tidak melakukannya, saya akan menangkap orang itu.
Seseorang dengan secangkir teh dan tersenyum ringan, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkannya bahkan jika dia terluka? Setelah menjadi manusia fana, kekuatan batin dan fondasinya seperti semut. Kekuatan internal para pejuang berbeda. Banyak orang merasa bahwa basis budidaya para kultivator jauh lebih unggul daripada para pejuang pada level yang sama. Dengan kata lain, para praktisi di tahap pendirian yayasan dapat bersaing secara setara dengan para pejuang di tahap transformasi fana. Salah satu dari Gu Chen dan Qin Huaisheng adalah seorang pejuang dan yang lainnya adalah seorang kultivator. Kekuatan mereka telah mencapai tahap akhir dari alam fana. Namun hasilnya juga menunjukkan bahwa Qin Huaisheng pada akhirnya sedikit lebih rendah dari Gu Chen. Di Sekte Harimau Naga, di ruang tamu. Gu Chen sedang duduk di tempat tidur mengolah energinya dan memulihkan kekuatan internalnya. Tuan muda, bagaimana perasaan Anda tentang situasi ini? Dia meraih tangan kanannya dengan tangan kirinya, menggerakkannya dengan keras, dan lengannya langsung diatur ulang. Beberapa meridian terluka. Ini bukan masalah besar. Pada saat ini, Zhang Xiaotian juga berjalan dari samping dan bertanya dengan tatapan bingung, Tuan muda, bukankah Anda berada di tahap tengah alam fana? Kenapa Anda tiba-tiba mencapai tahap akhir? Gu Chen dulunya berada di tahap akhir transformasi fana, tetapi dia terluka di punggung, sehingga kekuatannya turun hingga ke tahap kekuatan batin. Ini setara dengan seseorang yang kuliah dan melanjutkan ke sekolah dasar lagi karena cedera dan masalah IQ. Oleh karena itu, jika Gu Chen tidak menunda waktunya dalam 2 tahun terakhir, dia mungkin telah mencapai kondisi menjadi transformasi dewa. Mereka yang mampu memasuki wujud dewa di usia 20-an dapat memasuki alam formasi ramuan pada usia 30 atau 40 tahun. Diperkirakan Master Zhang hanya berada di puncak alam transformasi ilahi atau tahap formasi ramuan. Naik lebih jauh pada dasarnya melampaui batas yang dapat ditanggung manusia, dan naik ke tingkat tahap formasi ramuan adalah alam keabadian yang lepas. Artinya, orang sering berbicara tentang mencapai Tao dan menjadi abadi. Faktanya, apa yang disebut oleh para praktisi ini menjadi abadi hanyalah keabadian yang lepas. Apa yang dimaksud dengan keabadian lepas? Tulang mereka berwarna emas dan jauh lebih ringan dari orang normal. Mereka pada dasarnya dapat hidup antara 200 dan 500 tahun. Tentu saja ini hanya sekedar ucapan saja, padahal kebanyakan orang hanya bisa menerobos kekuatan batin atau kekuatan pembangun pondasi. Saya tahu Anda berada di tahap akhir alam fana sebelumnya, tetapi bukankah Anda menderita luka dalam? Lan. Wan Cheng bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Pada titik ini, Gu Chen benar-benar tertawa tak berdaya, apakah kamu masih ingat saat aku dipukuli olehnya dan muntah darah? Seteguk darah yang telah menyumbat di jantung dan paru-paruku selama 3 tahun, dan aku masih tidak bisa memuntahkan seteguk darah itu. Tapi setelah secara tidak sengaja memuntahkan seteguk darah itu, meridian seluruh tubuhku menjadi jelas. Kekuatanku telah mencapai tahap lanjut lagi. Sebenarnya, Gu Chen benar-benar harus berterima kasih kepada Qin Huaisheng. Jika dia tidak merangsang tekad Gu Chen untuk menang, dia tidak akan bisa tampil maksimal secara alami akan mengerahkan seluruh potensinya. Bagaimana cara meningkatkan kekuatan? Bang bang bang. Saat ini, ada ketukan di pintu. Saudaraku, buka pintunya. Suara Bairuohan datang dari luar pintu. Gu Chen menarik kembali kekuatan batinnya dan berdiri perlahan. Setelah membersihkan sebentar, dia segera membuka pintu dan melihat Bairuohan masuk dengan semangkuk sup jamur putih. Wow, sup jamur putih. Dari mana kamu mendapatkannya? Lan Wancheng hanya bisa menjilat bibirnya dan bertanya dengan lembut. Bairuohan menoleh dan menjawab dengan suara rendah, ada beberapa yang dijual di kaki gunung. Tapi, kita mungkin tidak bisa membelinya untuk saat ini. Lihat, aku sangat serakah. Hei, aku tidak punya pacar di sekitarku, kamu harus melakukan semuanya sendiri. Keluar dari sini. Gu Chen mengambil bantal dan melemparkannya, tetapi Lan Wancheng melompat keluar dari pintu. Pantas saja dia hanya bilang kenapa dia tidak melihat Bairuohan. Ternyata dia turun untuk membeli sup jamur putih. Jangan berkeliaran di masa depan. Gu Chen menatapnya dan berkata dengan serius. Awalnya, semua orang terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Jika terjadi kesalahan saat ini, Gu Chen bahkan tidak akan bisa melindungi Bairuohan. Aku melihat seseorang makan sup jamur putih di kaki gunung. Aku ingin membelikan semangkuk untuk saudaraku. Jangan marah. Aku tidak akan berlarian lain kali. Bairuohan menjulurkan lidahnya dan berbisik, sepertinya ini mangkuk terakhir. Aku ingin tahu apakah dia masih bisa membelinya jika dia turun ke sana. Ketika dia hendak duduk dan makan, pintu dibuka lagi, dan Qin Huaisheng masuk dari pintu. Semua orang menatapnya dengan serius. Jangan terlalu tegang, saya di sini bukan untuk membuat masalah. Jika Anda kalah, artinya Anda kalah. Keterampilan saya lebih rendah dari orang lain, saya akui. Qin Huaisheng menunduk dan berkata sambil tersenyum pahit.
Dia memiliki lebih banyak luka daripada Gu Chen, dan dia masih ditutupi dengan berbagai perban dan sebagainya. Dengan bantuan para tetua, dia diselamatkan dalam waktu setengah jam setelah tidak sadarkan diri. Hal pertama yang dia lakukan ketika dia bangun adalah bergegas ke sini untuk mencari Gu Chen. Sepertinya tidak ada yang serius bagimu. Kamu datang kepadaku, apakah kamu datang menemuiku untuk sesuatu? Gu Chen memandangnya dari atas ke bawah dan berbisik. Guru meminta saya untuk mengundang Anda untuk berdiskusi. Apakah Anda punya waktu luang? Qin Huaisheng memandangnya dan berkata dengan enggan. Sekarang saatnya pergi ke guru surgawi untuk menebus hadiahnya. Gu Chen mengangguk berulang kali, tentu saja aku bebas. Ayo pergi sekarang. Hei, saudaraku. Minumlah supnya dan pergi. Kata Bairuhan dari belakang. Oke, saya akan meminumnya. Saya akan segera meminumnya. Gu Chen mengusap rambutnya dengan tangannya dengan penuh kasih dan berbisik lembut. Qin Huaisheng berdiri di samping dan terbatuk ringan, Tuan Muda Gu. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Bagaimana kalau bermain lagi setelah Anda pulih dari cedera Anda? Mendengar ini, Gu Chen hampir mengeluarkan seteguk air. Keduanya bertarung begitu keras hari ini hingga hampir menghancurkan tribun penonton Sekte Harimau Naga. Jika pertarungan berlanjut, salah satu dari mereka akan mati. Dan kedua belah pihak memiliki kekuatan yang hampir sama, sehingga sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Alasan utamanya adalah Gu Chen ingin mendapatkan rumput 5 racun, jadi dia harus berjuang keras. Biasanya, dua orang tidak punya dendam, jadi bagaimana mereka bisa mempertaruhkan nyawa dan bertahan hidup, bertarung sampai mati, bersaing dengan teman, dan berhenti di situ. Mungkin lain kali, Gu Chen benar-benar tidak akan bisa bersikap kejam. Oke. Tapi semuanya butuh waktu. Saat lilin ini bisa membakar rantai ini, saatnya kita bertanding lagi. Dia menunjuk ke lampu minyak tanah yang menyala di meja di sebelahnya, menunjuk ke rantai yang tergantung di atas dan menyeringai jahat. Pada suhu ini, jika Anda ingin membakar rantai besi, pasti tidak mungkin selama 10 atau 20 tahun. Puluhan tahun telah berlalu, dan saya tidak percaya Qin Huaisheng masih dapat mengingat perjanjian ini. Kamu takut kalah dariku. Itu sebabnya kamu tidak berani bertarung. Bairuohan melangkah maju dan mengerucutkan bibirnya, pria jantan, kenapa kamu tidak sanggup kalah? Kamu tidak seperti tipe orang yang kehilangan uang di kasino. Apa bedanya membiarkan orang lain pergi? Saya tidak sanggup kalah, hanya saja. Saya tidak mau menyerah. Qin Huaisheng sangat bangga dengan keterampilan dan kultivasinya. Setelah lebih dari 10 tahun, pertempuran hari ini telah membuatnya kehilangan lebih dari setengah kepercayaan dirinya. Dia tahu apa artinya ada langit di luar dunia, dan ada orang yang lebih hebat di luar dunia. Saudara Qin, terkadang kalah belum tentu berarti buruk. Jangan khawatir. Aku hanya mengambil barang-barangku. Setelah mengatakan itu, dia keluar kamar terlebih dahulu. Sekelompok orang juga mengikutinya keluar. Qin Huaisheng tertegun selama 2 detik, dan kemudian dia juga mengikuti dan memasuki halaman aula. Semua tetua dan pelindung Sekte Naga dan Harimau disertakan di sini. Ada juga 3 kotak yang diletakkan di atas meja. Anda harus tahu tanpa berpikir bahwa ini adalah hadiah untuk perjamuan 100 keluarga ini. Karena 3 teratas ada di sini, mari kita bagikan hadiahnya. Kata guru surgawi tua itu dengan lembut dari tempat duduknya. Ketiga kotak dibuka masing-masing. Kotak pertama secara alami berisi hadiah utama, keterampilan nafas penyu, tahun ini. Kotak kedua berisi rahasia 5 rumput beracun dan teknik guntur telur burung unta. Bolehkah saya mengajukan permintaan? Gu Chen mengangkat kepalanya dan menatap guru surgawi tua itu dan terkekeh. Pria berjubah hitam itu penuh amarah, Jangan berpikir bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan setelah kamu menang. Biar ku beritahu, kali ini hanya kebetulan. Apakah itu kebetulan atau tidak, kamu tidak perlu mengatakannya. Jika kamu tidak menerimanya, aku bisa melawanmu juga. Pukul kamu juga. Kata Gu Chen dengan nada dingin. Dia selalu menjadi orang yang bersuara lembut, sama seperti Qin Huaisheng, meskipun dia sedikit sok, dia tetaplah orang yang nyata. Jika dia kalah, dan jika dia menang, dia menang. Qin Huaisheng sendiri paling tahu perbedaan antara dirinya dan Gu Chen. Ketika dua lawan dengan kekuatan yang sama berduel, kunci kemenangan bukan lagi tentang kekuatan, tetapi tentang mentalitas. Diam. Guru surgawi tua itu memelototi pria berjubah hitam dan berkata dengan marah. Kemudian dia melihat ke arah Gu Chen dan berbisik, anak muda, jika ada yang harus kamu katakan, katakan saja padaku secara langsung. Gu Chen melihat kotak yang dipegang Qin Huaisheng dan berbisik dengan suara rendah. Semua orang tercengang. Dia memenangkan tempat pertama, tetapi dia menginginkan hadiah untuk tempat kedua. Bukankah ini menyenangkan? Tidak, aku bilang kamu seperti ini.
Apakah kamu dengan tulus mencoba membuat masalah dengan Sekte Naga dan Harimau kami? Pria berjubah hitam itu meraung dengan marah, kamu memenangkan tempat pertama, tetapi kamu menginginkan hadiah tempat kedua, jadi sebaiknya kamu kalah saja. Ini seperti melepas celana dan kentut, itu tidak perlu. Karena yang diinginkan Gu Chen hanyalah 5 rumput beracun dan teknik guntur, lalu mengapa dia harus melawan Qin Huaisheng begitu lama? Dia hanya perlu melalui 2 gerakan sederhana di awal dan kemudian mengakui kekalahan. Hal ini akan menjadi miliknya, dan semua orang tidak akan terluka parah. Yang paling penting adalah selama perjamuan 100 keluarga ini, Sekte Naga dan Harimau semuanya dihukum oleh Gu Chen. Provinsi Xinjiang dengan kekuatan besar, Gu Chen mencari tempat untuk mendapatkan pijakan. Itu normal jika sekte lain dikalahkan, tetapi kebetulan sekte super, sekte Harimau Naga, kehilangan muka oleh ulahnya. Kamu tidak ingin menang. Bukankah hadiah untuk peringkat pertama ini hanya lelucon? Itu hanya menggoda sekte Harimau Naga. Bisakah sesuatu yang diperoleh dengan sengaja mengakui kekalahan sama dengan sesuatu yang dicapai dengan kekuatan sendiri? Selain itu, jika saya menyerah begitu saja kepada lawan saya, apakah itu akan membuat murid Anda semakin merasa malu? Gu Chen berkata dengan nada tenang. Mungkin Qin Huaisheng yang pertama, tapi kurangnya kekuatan dalam memenangkan tempat pertama akan membuatnya semakin malu untuk menempati posisi kedua. Dia bisa merasakan apakah Gu Chen telah berusaha sekuat tenaga. Meskipun dia kalah kali ini, Qin Huaisheng telah menemukan lawannya yang sebenarnya. Tak seorang pun di sekte itu yang bisa menjadi musuhnya. Sedangkan untuk guru surgawi, dia terlalu kuat untuk mengalahkannya, jadi Gu Chen hanyalah lawan yang dibuat khusus untuknya. Sekarang dia mengerti bahwa Gu Chen kesepian. Apakah Anda keberatan? Guru surgawi tua mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum. Qin Huaisheng menggelengkan kepalanya sedikit, saya tidak keberatan, tapi... Tuan Gu, saya harus mengatakan yang sebenarnya. Teknik nafas penyu adalah metode yang dapat mengubah fungsi tubuh manusia. Keterampilan semacam ini, mungkin setelah Anda memberikannya kepada saya kali ini, Anda tidak akan lagi menjadi lawan saya di masa depan dan Anda bahkan akan jauh di belakang saya. Apakah kamu masih yakin untuk memberikannya padaku? Saya tidak peduli apakah Anda berada di puncak atau tidak. Jika Anda menyukai hal ini, berikan saja kepada Anda. Apa yang saya kejar dalam hidup ini bukanlah puncak kekuatan tempur. Selain itu, meskipun Anda mempelajari teknik pernapasan penyu ini, Anda mungkin tidak dapat mengalahkan saya. Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum acuh tak acuh. Dalam hidupnya, dia selalu memikirkan tentang Xianyun Yehe dan menjalani kehidupan tanpa beban, dan dia tidak pernah berpikir untuk menjadi seperti para kultivator ini, yang selalu berpikir untuk mengolah dao sepanjang hari, mencapai pencerahan, dan hal-hal ini. Karena kedua belah pihak tidak memiliki pendapat. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Guru surgawi tua mengelus janggutnya dan tersenyum ringan, tapi... Anak muda, mungkin Anda benar-benar melewatkan kesempatan. Dengan bakat Anda, jika Anda mempelajari teknik pernapasan penyu ini, itu akan sangat membantu terobosan Anda. Itu hanya serangkaian latihan. Belum lagi teknik pernapasan penyu, meskipun teknik keabadian ditempatkan di depan saya masih bisa memberikannya. Gu Chen mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum riang. Apa yang dia katakan membuat semua orang saling memandang dengan kaget, dan untuk sesaat mereka tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah. Teknik pernapasan penyu, sebagai keterampilan internal dan metode mental tingkat tertinggi dari Sekte Naga dan Harimau, tidak dapat dipelajari oleh banyak tetua. Hanya dengan bimbingan atau pengajaran pribadi dari master lama seseorang dapat menemukan cara untuk mempelajari teknik ini. Awalnya, semua orang mengira teknik ini milik Qin Huaisheng. Sebagai pemuda paling berbakat di Sekte Naga dan Harimau, guru surgawi tua secara alami akan mengajarinya secara pribadi. Saya tidak menyangka bahwa itu akan diambil oleh Gu Chen pada akhirnya, tetapi dia tidak menyukai teknik Sekte Naga dan Harimau ini. Adik kecil, bolehkah aku menanyakan satu hal lagi? Guru surgawi tua itu mengelus janggutnya dan berkata dengan lembut, apakah kamu menukar teknik ini untuk gadis kecil itu? Karena Gu Chen bahkan tidak menyukai teknik pernapasan penyu, apa yang dimaksud dengan metode petir belaka? Setelah Anda mempelajari kekuatan batin Anda dapat mengontrol ki dan mengubahnya menjadi objek. Banyak master yang dapat menyerang tanpa senjata. Ini seperti guru surgawi tua menghadapi orang-orang itu dengan tangan kosong, seolah-olah dia telah mengaktifkan plug-in. Jika dia melepaskan kekuatan batinnya, dia akan mengejutkan mereka begitu keras hingga mereka tidak bisa mendekat. Teknik pernapasan penyu dan Qianlong Jue keduanya merupakan teknik kekuatan internal yang unggul. Gu Chen sudah sangat kuat setelah mempelajari Qianlong Jue. Jika dia mempelajari teknik pernapasan penyu lagi, hanya perlu waktu agar kekuatannya menerobos ke alam transformasi dewa. Orang tua, bolehkah aku meminta bantuanmu? Gu Chen melangkah maju dan berbisik. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka sebenarnya menyebut guru surgawi sebagai orang tua.
Benar-benar tidak sopan. Nak, apa yang kamu bicarakan? Panggil guruku dengan guru surgawi tua. Guru surgawi tua tidak peduli dengan judul-judul ini, dia melambaikan tangannya dan terkekeh, tidak masalah, anak muda bisa memanggil apapun yang mereka suka, dan saya memang sudah tua. Orang tua, kamu lihat, tidak mudah bagiku untuk datang ke Sekte Naga dan Harimau. Bisakah kamu bantu aku melihatnya? Apakah ada cara untuk menyembuhkan kondisinya? Selama kamu bisa menyembuhkannya, aku tidak ingin 5 ramuan beracun, metode petir, dan telur phoenix. Gu Chen meletakkan satu tangan di atasnya bahunya dan berkata sambil tersenyum. Kedengarannya bagus. Guru surgawi tua menoleh dan wajahnya penuh dengan pencatut. Dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa penyakit Bai Ruohan akan menjadi kondisi yang sulit. Dia melambai ke depan Bai Ruohan, dan setelah merasakan denyut nadinya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Guru, apa yang terjadi? Apakah ada penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan? Pria berjubah hitam itu bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Anda dapat mengetahui dari ekspresinya bahwa guru surgawi tua sedikit tidak yakin dengan kondisi gadis kecil itu. Pria botak lainnya juga bertanya dengan cepat dari samping, Guru, jenis kanker apa ini? Hei! Guru surgawi tua melepaskan pergelangan tangan Bai Ruohan dan mendesah pelan, jika itu kanker. Pengobatan milik Sekte Harimau Naga kami bisa menyelamatkannya. Tapi, ini, kami tidak dapat menyembuhkannya. Apa? Kita memiliki ratusan metode budidaya yang dapat membantu menyembuhkan kanker, tetapi kita tidak dapat menyembuhkan penyakit gadis kecil ini. Namun, Gu Chen dan Bai Ruohan sangat tenang, dan mereka tidak terkejut dengan reaksi seperti ini. Tapi Gu Chen bisa membaca pandangan berbeda di mata guru surgawi tua itu. Hei, lupakan saja. Kupikir Sekte Naga dan Harimaumu adalah sekte yang sangat besar, jadi ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Sepertinya aku terlalu memikirkanmu. Gu Chen menghela nafas tanpa daya, mengambil benda itu dan mulai bergerak, melambai untuk pergi. Guru surgawi awalnya ingin membujuknya untuk tetap tinggal, tetapi kata-kata itu keluar dari bibirnya dan dia tidak bisa. Baru setelah Gu Chen dan yang lainnya pergi, Qin Huaisheng melangkah maju dan memandang guru surgawi dan berkata dengan lembut, Guru, Anda punya cara untuk menyembuhkannya, kan? Tahukah kamu penyakit apa yang diderita gadis kecil itu? Sederhana sekali. Dia terlahir dengan garis keturunan Danfeng yang langka. Tentu saja mereka tahu apa itu garis keturunan Danfeng, dan itu adalah garis keturunan kuno yang dapat menyatu dengan wanita dari garis keturunan ini. Anak-anak yang terlahir sangat berbakat dan jauh melampaui orang biasa. Jika kamu dilahirkan dengan sisa denyut nadi, sepertinya ada teknik yang bisa mengobatinya. Bisik Qin Huaisheng dari samping. Tapi pendeta tahu berbaju hitam memelototinya dengan tajam, diam. Saat ini, di ruang tamu di halaman belakang Sekte Harimau Naga. Gu Chen kembali dan duduk di sofa, dia terus memikirkan apa maksud dari tatapan guru surgawi. Saat ini, pintu dibuka. Lan Wancheng masuk dari pintu sambil memegang jagung bakar, ayam panggang, dan bebek di tangannya. Sepertinya dia kembali setelah makan di kaki gunung. Apakah kamu kenyang? Gu Chen memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah. Lan Wancheng menyeringai dan menyeringai, Saudara Chen, meskipun saya turun gunung untuk makan, saya juga membawakan Anda sesuatu, dan saya memiliki keuntungan lain. Keterampilan tertinggi yang mungkin bisa menyembuhkan penyakit kakak ipar Bai. Judulnya, Kitab Matahari dan Bulan. Setelah dipraktikkan, Yin dan Yang pria dan wanita akan selaras dan mereka akan dapat melihatnya tulang bagian dalam satu. Itu sama lain dengan sangat intuitif. Perubahan, di mana ada penyakit dan di mana ada masalah, bisa terlihat jelas sekilas. Apa yang guru surgawi ragu untuk katakan sebelumnya mungkin adalah ini. Panduan matahari dan bulan adalah keahlian khusus dari Sekte Naga dan Harimau. Seorang pria yang mempraktikkan keterampilan ini dapat menggunakan sinar matahari sebagai makanan di siang hari, dan seorang wanita dapat menggunakan cahaya bulan sebagai makanan di malam hari dan yang ditransmisikan satu sama lain, dan pada saat itu, kesadaran mereka akan menemukan jawabannya. Dia benar-benar dapat melakukannya, kamu memiliki aku, dan aku memiliki kamu. Dengan cara ini, dia mendapat dukungan dari garis keturunan Bai Ruohan, ditambah kekuatan internal Qianlong Jue yang kuat di tubuhnya. Tidak baik bagi seseorang untuk memiliki terlalu banyak energi yang dan menjadi sangat energik. Ini seperti membiarkan air menyala jika suhunya terlalu tinggi dan cepat atau lambat panci akan terbakar. Air dingin diperlukan untuk menetralisirnya. Tentu saja, terlalu banyak energi yin jelas tidak baik. Sama seperti Bai Ruohan, dia merasa energi saat fajar dan mengantuk segera setelah matahari terbenam. Tetapi setelah yin dan yang saling menetralkan, energi yang di tubuh Gu Chen sedikit dinetralkan, dan dia tidak merasa jantung dan paru-parunya akan meledak setiap kali dia mengerahkan energi yang. Buku Matahari dan Bulan.
Gu Chen memegang dagunya dengan satu tangan dan bergumam dengan suara rendah, bagaimana kamu tahu? Oh, ketika saya sedang membeli sup jamur putih di kaki gunung, seseorang di meja di sebelah saya membicarakan hal ini. Mereka mengatakan bahwa metode pelatihan kekuatan internal paling kuat dari Sekte Harimau Naga sebenarnya bukanlah teknik pernapasan penyu. Beraninya kamu keluar dan mengobrol dengan orang-orang di sini. Kamu benar-benar berhati besar, tidakkah kamu tahu bahwa identitasmu telah terungkap? Bersambung.